Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun judul tausiah kita pada kesempatan ini adalah hikmah bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Artinya adalah perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir mengandung 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah telah menyatakan bahwa setiap yang sudah kita infakkan itu, apabila sudah terlepas dari tangan kita, Dia akan berkata, ada 5 ucapan sedekah yang sudah kita berikan kepada orang lain. Pertama adalah, dulu aku sedikit dan kini kau lipat gandakan aku. Dan ini dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu melaksanakan Isra dan Mi'raj. Rasulullah melihat seseorang yang bercocok tanam, ditanam hari itu, tumbuh hari itu, berbuah hari itu juga, dan dipetik hari itu juga. Semakin dipetik, semakin banyak buahnya. Rasulullah heran. Sehingga Rasulullah langsung bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, ini tamsilan apa ya Jibril?" Jibril menjawab, "Hai Muhammad, ini adalah tamsilan umatmu yang semasa hidupnya dia rajin bersedekah. Sehingga setiap sesuatu yang kita sedekahkan itu, setelah lepas dari tangan kita, Dia akan berkata, dulu aku sedikit, sekarang kau lipat gandakan aku." Inilah yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperlihatkan oleh Allah waktu mengikuti perjalanan Isra dan Mi'raj. Ini ucapan yang pertama. Yang kedua, dulu aku setia memeliharaku, dan kini akulah yang berhak memeliharamu. Harta yang kita miliki, kita setia memeliharanya. Tetapi tatkala sudah kita infakkan di jalan Allah, kita sudah sedekahkan, Dia yang akan memelihara kita. Sebuah kisah wanita bangsa Israel. Dia orang miskin. Wanita ini mempunyai seorang anak kecil. Hari-harinya mencari kayu api ke hutan. Pada suatu hari, di waktu dia akan berangkat menuju hutan bersama anaknya mencari kayu api, Di saat itu dia akan mengadakan sarapan pagi.
dengan satu potong roti. Di saat satu potong roti ini akan dia makan, datang seorang pengemis yang meminta-minta, yang mengatakan bahwa dia sudah 3 hari tidak makan. Di saat itu, sang wanita ini tidak jadi makan. Dia berikanlah roti ini, makanan ini kepada orang yang meminta-minta tadi. Lalu dia pergi ke hutan bersama anaknya mencari kayu api. Tidak lama tiba di hutan, dia sibuk mencari kayu api. Tiba-tiba anaknya ditangkap oleh serigala. Dia lihat anaknya ditangkap oleh serigala. Dia menjerit, dia minta tolong. Dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya dia selamatkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril, "Hai Jibril, sekarang ada seorang hambaku yang anaknya diterkam oleh serigala. Silakan engkau turun ke bumi." Lalu malaikat Jibril turun ke bumi. "Hai serigala, lepaskanlah anak itu." Dan serigala tersebut melepaskan anak itu dengan selamat. Dan ini adalah suatu bukti ketika sedekah sudah kita berikan kepada yang berhak, kepada yang membutuhkan, dan harta itu berkata, "Dulu kamu yang memeliharaku, sekarang aku yang memelihara kamu." Wanita dan anak tadi dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sedekah yang sudah dia berikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, dulu aku adalah musuhmu, sekarang aku mencintaimu. Kita memiliki harta, kita pasti cemas akan dirampok orang, dicuri orang, dimaling orang. Kita pasti takut kehilangan. Sehingga apabila harta ini sudah kita sedekahkan, yang awalnya adalah menjadi musuh oleh kita, tetapi di saat telah kita sedekahkan pada jalan Allah, dia berkata, "Dulu kamu adalah musuhku, sekarang aku mencintaimu." Jadi harta yang sudah kita sedekahkan kepada jalan Allah, dia akan mencintai kita. Kemudian yang keempat, dulu aku kecil dan kini kau besarkan aku. Nilai barang sesuatu yang kita sedekahkan itu kecil, tetapi akan menjadi besar apabila kita sudah sedekahkan, kita infakkan, kita manfaatkan untuk jalan Allah. Yang sedikit itu akan menjadi besar. Besar bagaimana? Nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ucapan dari sedekah yang sudah lepas dari tangan kita itu, yang kita infakkan di jalan Allah. Yang kelima adalah, dulu aku fana dan kini kau kekalkan aku. Harta yang kita miliki ini semuanya akan lenyap. Dia adalah fana, tidak kekal. Tetapi tak kala kita sudah infakkan di jalan Allah, dia akan menjadi kekal. Inilah tabungan kita untuk hari akhirat kelak nanti. Ada sebuah kisah seorang sang pengusaha sukses. Pada suatu ketika ditanya oleh seorang wartawan,
di mana sang pengusaha ini hartanya banyak. Di mana-mana ada perusahaannya. Hartanya berlimpah ruah. Tatkala ditanya oleh seorang wartawan, "Bapak, harta Bapak berapa?" Sang bapak pengusaha ini menjawab, "Harta saya hanya 10 sampai 15 juta. Kenapa Bapak jawab demikian? Sementara harta Bapak banyak. Di mana-mana ada perusahaan Bapak." Lalu Bapak sang pengusaha tadi menjawab, "Betul, harta saya banyak. Di mana-mana ada perusahaan saya. Di mana-mana, di bank apapun di negara ini ada tabungan saya. Namun dari sekian banyak harta yang aku miliki, hanya yang baru saya infakkan di jalan Allah. Saya berikan bantuan untuk pembangunan masjid, panti jompo, panti asuhan, pondok pesantren, masjid musola dan lain sebagainya. Hanya baru sekitar 10 sampai 15 juta. Yang lainnya ini adalah rebutan daripada warisan daripada aku di kemudian nanti. Harta saya yang sesungguhnya adalah harta yang sudah kita infakkan di jalan Allah." Mari kita merenung, sudah berapa banyak harta kita dan sudah berapa yang kita infakkan di jalan Allah. Boleh jadi sang pengusaha tadi adalah kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Dari uraian di atas, mari kita ulangi kembali. Setiap harta yang sudah kita infakkan di jalan Allah, setelah lepas dari tangan kita, dia akan berucap 5 kalimat. Pertama, dulu aku sedikit, sekarang kau lipat gandakan aku. Yang kedua, dulu kamu setia memeliharaku, sekarang aku yang berhak memeliharamu. Yang ketiga, dulu aku adalah musuhmu, tetapi sekarang aku mencintaimu. Yang keempat, dulu aku kecil, sekarang kau besarkan aku. Yang kelima, dulu aku fana, dan sekarang kau kekalkan aku. Harta yang kita sesungguhnya, yang kita makan akan busuk, yang kita pakai akan lapuk. Tetapi harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tausiah singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.